Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Agnia, NIM akhir 189 dari Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pemanfaatan musuh alami sebagai agen pengendalian hayati. Vertebrata terestrial utama pada agroekosistem adalah arthropoda. Nah, arthropoda di sini terdiri dari hama, musuh alami berupa patogen, predator dan parasitoid, dan yang ketiga adalah serangga netral lainnya yang bukan merupakan bagian dari hama dan musuh alami. Dalam pertanian, hama memiliki definisi sebagai organisme pengganggu tanaman yang dapat merusak tanaman dan mengurangi hasil produktivitas tanaman tersebut yang disebabkan oleh aktivitas hidupnya, sehingga akan menimbulkan kerusakan secara fisik dan kerugian ekonomis. Pengendalian hama adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meminimalisir keberadaan hama yang dapat merusak tanaman di lahan budidaya. Pengendalian hama yang baik harus dilakukan dengan cara mengurangi dampak negatif bagi lingkungan sekitar dan kesehatan manusia. Pengendalian hayati adalah salah satu proses atau cara yang dapat dilakukan untuk menekan populasi jasad pengganggu dengan menggunakan campur tangan manusia. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengendalikan hama yang mengganggu pertumbuhan tanaman, seperti pengendalian menggunakan dengan mengganggu siklus hidup hama tersebut, pengendalian menggunakan pestisida, pengendalian secara mekanis, dan pengendalian secara biologis. Nah, pengendalian secara biologis ini merupakan salah satu cara alami yang dapat dilakukan untuk mengurangi keberadaan hama tanpa memberikan dampak negatif yang berkepanjangan pada lingkungan di sekitarnya. Pengendalian hama secara biologis dilakukan dengan melepaskan musuh alami dari hama yang ada tersebut dengan tujuan untuk mengontrol populasi hama di suatu daerah, sehingga hama tidak bisa berkembang biak lagi pada daerah tersebut. Musuh alami juga merupakan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang juga merupakan bagian dari komponen penyusun keragaman hayati di lahan pertanian, serta merupakan bagian dari agroekosistem yang berinteraksi dengan komponen-komponen lain penyusun agroekosistem. Patogen sendiri memiliki definisi sebagai organisme yang dapat menginfeksi hama penyerang tanaman. Semua organisme yang dapat menyebabkan organisme perusak tanaman ini menderita penyakit akan disebut sebagai musuh alami golongan patogen. Ada beberapa jenis patogen yang dapat menyerang hama, yaitu nematoda, jamur, bakteri, dan virus. Apabila individu yang terserang adalah serangga hama, maka hal ini disebut dengan entomopatogen. Dan apabila yang terserang atau menginfeksi aktivitas patogen penyebab penyakit tanaman, baik pada fase parasitik maupun saportik, maka hal ini disebut dengan agen antagonis. Kemudian, parasitoid adalah serangga yang pada fase pradewasanya dapat memparasit serangga hama lain. Parasitoid merupakan serangga penting dalam teknik pengendalian hayati. Hal ini dikarenakan dalam proses kehidupannya terdapat fase di mana serangga parasitoid ini akan hidup dan menyerap nutrisi di dalam tubuh inangnya. Serangga parasitoid dapat memangsa telur
larva maupun serangga yang sudah dewasa. Dalam siklus hidupnya, induk parasitoid akan meletakkan telur pada permukaan kulit inang. Dengan tusukan ovipositornya, telur akan langsung dimasukkan ke dalam tubuh inang. Larva yang keluar dari telur nantinya akan menghisap cairan dari inangnya dan menyelesaikan perkembangannya. Dapat berada di luar tubuh inangnya atau yang biasa disebut dengan ektoparasitoid, atau dalam hal lain dapat juga tumbuh dalam tubuh inangnya yang biasa disebut dengan endoparasitoid. Parasitoid kemudian akan keluar dari tubuh inangnya pada saat telah menjadi imago. Nah, untuk dapat mencapai fase dewasa ini, suatu parasitoid hanya membutuhkan satu inang saja. Dengan demikian, parasitoid adalah serangga yang dapat hidup dan makan pada atau dalam serangga lainnya sebagai inangnya. Inang selanjutnya akan mati jika perkembangan hidup parasitoid telah sempurna. Dalam pengelolaan manajemen agroekosistem pertanian, tidak semua parasit ini akan merugikan, sebab ada beberapa parasit yang justru akan berinang pada hama yang mengganggu tanaman, sehingga keberadaan parasitoid ini pada inang hama akan dapat menguntungkan para petani. Nah, hal inilah yang digunakan sebagai parasitoid sebagai agen pengendali hayati. Sedangkan predator adalah binatang yang hidupnya bebas dan akan memakan atau memangsa binatang lainnya. Predator atau pemangsa kemudian akan memakan mangsanya hingga mati. Predator memangsa dan membunuh mangsanya secara langsung sehingga harus memiliki daya cari atau daya berburu yang tinggi. Selain itu, predator juga harus memiliki kelebihan sifat fisik yang memungkinkan predator mampu untuk menangkap dan membunuh mangsanya dengan cepat. Nah, hal inilah yang menyebabkan mengapa beberapa predator dilengkapi dengan kemampuan bergerak yang cepat, taktik penangkapan mangsa yang baik, kekuatan yang besar, kemampuan jelajah yang jauh, dan dilengkapi dengan organ tubuh yang dapat berkembang dengan sempurna. Predator biasanya juga memiliki ukuran tubuh yang lebih besar dibandingkan ukuran tubuh mangsanya. Namun, ada beberapa predator yang memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil daripada mangsanya tersebut. Contohnya seperti semut yang mampu membawa mangsa secara jauh secara berkelompok. Kemudian, pada umumnya serangga predator pradewasa dan dewasa akan hidup dalam habitat yang sama. Telur-telur predator akan diletakkan di dekat mangsanya atau di dalam habitat mangsanya. Predator umumnya akan bersifat polipagus atau yang juga berarti dapat memangsa lebih dari satu mangsa dan tidak bergantung pada satu mangsa itu saja. Berdasarkan kemampuan memangsanya, siklus hidup, laju pertumbuhan, populasi dan umur serangga dewasa, suatu predator dapat menurunkan populasi suatu serangga hama secara signifikan. Nah, kemampuan musuh-musuh alami ini sebenarnya mampu mengendalikan lebih dari 99% serangga agar tetap berada pada jumlah yang tidak merugikan, sehingga pengendalian hama terpadu atau biasa disebut dengan PHT secara sengaja mendayagunakan dan memperkuat peranan musuh alami ini sebagai pengendali ledakan populasi hama serangga. Selain itu, kemampuan memangsa atau berfluktuasi akan dipengaruhi juga oleh kepadatan pemangsanya. Semakin bertambah banyak populasi mangsa, maka akan bertambah banyak pula pemangsaan yang terjadi. Selain itu, beberapa keberhasilan pengendalian hayati juga dipengaruhi oleh
ketepatan dan pemilihan spesies yang digunakan untuk pengendalian hama tersebut, sehingga perlu diperhatikan hal-hal seperti inang yang spesifik dapat beradaptasi dengan baik di daerah di mana dia diintroduksikan, memiliki daya pengusiran dan pertumbuhan populasi yang baik, serta tidak ada predator lain yang dapat mengganggu siklus hidupnya. Konservasi musuh alami kemudian akan sangat berkaitan erat dengan cara pengelolaan dan modifikasi lahan pertanian atau agroekosistem. Apabila musuh alami mampu berperan sebagai pemangsa secara optimal sejak awal, maka populasi hama dapat berada pada tingkat equilibrium position atau fluktuasi populasi hama dan musuh alami menjadi seimbang, sehingga tidak akan terjadi lagi ledakan hama pada lahan budidaya. Dengan demikian, pengetahuan khusus mengenai musuh alami seperti predator dan parasitoid sangatlah mutlak diperhatikan sebagai dasar untuk mempertinggi efisiensi penggunaan musuh alami sebagai agen pengendalian hayati, baik saat dipelihara secara massal di laboratorium atau peranannya di lapangan. Paling tidak ada 5 keuntungan agen si hayati, yaitu memiliki efisiensi yang tinggi, alat dan bahan murah dan pembuatannya yang mudah, memiliki efektivitas yang tinggi, dapat berkembang biak sehingga ekosistem menjadi baik, memungkinkan terjadinya resistensi atau resistensi organisme pengganggu tanaman menjadi sangat kecil, dan yang terakhir adalah dapat mengurangi pengaruh buruk seperti kerusakan lingkungan. Demikian sedikit penjelasan dari saya mengenai pemanfaatan musuh alami sebagai agen pengendalian hayati. Apabila ada salah penyampaian mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.